Selamat datang di topik Introduction to Accounting. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa kita masih di sesi pembahasan pengantar akuntansi keuangan. Materi yang akan kita bahas kali ini berhubungan dengan aktivitas akuntansi dan siapa pengguna data akuntansi. Selanjutnya kita akan bahas standar akuntansi sebelum kita membahas etika dalam akuntansi. Kemudian kita akan bahas karier atau pekerjaan yang berhubungan dengan akuntansi. Dan yang terakhir kita bahas asumsi entitas ekonomi. Sekarang kita bahas apa saja aktivitas akuntansi dan siapa pengguna data akuntansi. Sebenarnya aktivitas akuntansi sudah kita singgung sebelumnya, yaitu ketika kita membahas siklus akuntansi. Siklus akuntansi itu merupakan detail dari aktivitas yang ditunjukkan di slide ini. Aktivitas akuntansi terdiri dari kegiatan identifikasi, pencatatan atau recording, dan kegiatan komunikasi. Identifikasi berhubungan dengan proses mengidentifikasi kejadian ekonomi di perusahaan. Kita harus mengidentifikasi transaksi yang nantinya akan mempengaruhi laporan keuangan, di mana semua transaksi itu harus dapat diukur dengan uang atau diukur dengan monetary unit. Semua aktivitas perusahaan penting, tetapi tidak semua dapat diukur dengan uang. Senyuman karyawan penting untuk membuat customer beli produk, tapi senyuman karyawan tidak dapat dinilai dengan uang. Jadi contoh transaksi yang bisa diukur dengan uang adalah pembelian barang, penjualan barang, pembayaran gaji karyawan, dan lainnya. Jadi syarat pertama untuk identifikasi itu harus kita lakukan untuk mengetahui mana aktivitas yang dapat diukur dengan uang dan mana yang tidak. Selanjutnya, setelah kita mengetahui aktivitas yang diukur dengan uang, maka kita akan mencatat aktivitas tersebut. Nah, inilah yang disebut sebagai pencatatan atau recording. Recording berhubungan dengan proses mencatat semua transaksi perusahaan yang berhubungan dengan aktivitas perusahaan. Pencatatan ini harus dilakukan secara sistematis, urut waktu, dan sekali lagi dapat diukur dengan monetary unit atau uang. Proses selanjutnya adalah mengkomunikasikan informasi dari proses sebelumnya ke pihak yang membutuhkan. Informasi itu dalam bentuk laporan akuntansi atau yang disebut sebagai laporan keuangan. Jadi itu 3 aktivitas utama perusahaan. Kemudian jika kita lihat di sini ada analyze and interpret for users. Ini merupakan tugas tambahan akuntan, di mana akuntan diharapkan dapat memberikan informasi tambahan dari laporan keuangan yang sudah dihasilkan. Contoh, menyajikan informasi terkait kinerja perusahaan dalam bentuk rasio keuangan, persentase, grafik, chart untuk menunjukkan kondisi keuangan perusahaan. Ini merupakan bentuk detail dari aktivitas identifikasi, pencatatan, dan komunikasi tadi. Kegiatan identifikasi ada di transaksi di sini. Kemudian pencatatan dari jurnal, ledger, trial balance, adjusting entry, adjusted trial balance, closing entries, post closing trial balance, and reversing entries. Jangan lupa juga ada ledger di antara mereka. Kemudian kegiatan komunikasi ada di area penyusunan laporan keuangan. Dikatakan komunikasi karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa akuntansi itu merupakan alat komunikasi data akuntansi ke pihak yang membutuhkan. Nah, siapa pihak yang membutuhkan itu? Pihak yang membutuhkan data akuntansi terbagi menjadi pihak internal dan pihak eksternal perusahaan. Kita sekarang mulai dari internal perusahaan. Pihak internal perusahaan terdiri dari divisi pemasaran, divisi sumber daya manusia, divisi keuangan atau finance, dan bagian manajemen perusahaan. Mereka ini memerlukan data akuntansi untuk melakukan pengambilan keputusan secara efektif. Contohnya, Departemen Pemasaran membutuhkan informasi akuntansi untuk menentukan harga jual produk. Departemen Keuangan membutuhkan data akuntansi untuk memutuskan apakah perusahaan memiliki kas yang cukup untuk membayar dividen ke shareholders atau ke pemegang saham. Departemen Sumber Daya Manusia membutuhkan informasi akuntansi untuk memutuskan apakah sebaiknya perusahaan menaikkan gaji karyawan atau tidak. Kemudian, pihak manajemen membutuhkan informasi untuk mengetahui mana lini produk yang menguntungkan atau merugikan sebelum kemudian memutuskan apakah tetap melanjutkan penjualan produk tersebut atau tidak. Sekarang kita membahas siapa saja pihak eksternal perusahaan yang membutuhkan data akuntansi. Mereka adalah investor, kreditor, pihak pajak, dan pihak pembuat peraturan. Investor membutuhkan laporan keuangan untuk mengetahui berapa pendapatan yang mereka dapatkan per lembar saham, atau dengan kata lain, mereka bisa mengetahui berapa pendapatan mereka atas investasi yang mereka berikan ke perusahaan. Selanjutnya, investor juga bisa menggunakan laporan keuangan
untuk membandingkan kinerja perusahaan satu dengan perusahaan yang lain, sehingga akhirnya dapat melakukan pengambilan keputusan investasi di perusahaan yang mana. Kemudian, pihak pengguna laporan keuangan lainnya adalah kreditor. Kreditor sebelum memutuskan untuk meminjamkan dana harus memastikan apakah perusahaan mampu atau tidak membayar hutangnya. Maka untuk mengetahui itu, kreditor akan melihat laporan keuangan. Pihak berikutnya yang membutuhkan laporan keuangan adalah pihak perpajakan untuk memastikan bahwa perusahaan benar-benar melaporkan dan membayar pajak sesuai peraturan perpajakan. Kemudian, pihak lainnya adalah pihak yang biasanya membuat peraturan yang mengatur aktivitas perusahaan. Di sini disebut regulatory agencies. Biasanya pihak ini berasal dari pemerintah atau lembaga lain yang membuat peraturan yang wajib diterapkan oleh perusahaan, dan pihak ini memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan tersebut. Contohnya adalah pihak pembuat standar akuntansi keuangan. Di Indonesia disebut Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang menghasilkan standar akuntansi keuangan. Nah, standar akuntansi keuangan itu harus dipatuhi oleh semua perusahaan di Indonesia dalam hal proses menyusun laporan keuangan dan penyajian laporan keuangan. Karena kita sebelumnya bicara soal standar akuntansi, kita langsung melanjutkan pembahasan terkait dengan standar akuntansi. Standar akuntansi itu sangat diperlukan untuk memastikan bahwa perusahaan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas jika laporan keuangan itu menyajikan data yang lengkap, dapat dipercaya, netral, dan bebas dari kesalahan serta memenuhi standar akuntansi. Jika laporan keuangan tidak berkualitas, maka akan menyesatkan pihak pengguna dalam pengambilan keputusan. Sekarang kita perlu mengenal apa saja standar akuntansi yang ada di dunia dan siapa saja pembuatnya. Pertama, kita mulai dari pihak yang membuat standar, yaitu International Accounting Standard Board atau IASB, yang menghasilkan International Financial Reporting Standard atau IFRS. Kemudian ada Financial Accounting Standard Board atau FASB yang menghasilkan Generally Accepted Accounting Principle. Dan yang berikutnya ada Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK yang menghasilkan standar akuntansi keuangan. Organisasi yang menerbitkan DSAK adalah Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Di dalam setiap penyusun standar ini pasti melibatkan peran serta akademisi, praktisi ketika menyusun standar, kemudian ada public hearing sebelum ditetapkan sebagai standar. Nah, sekarang jika kita ditanya, kita berpedoman pada standar yang mana, kita harus langsung menjawab standar akuntansi keuangan atau SAK. Dulu kita pernah berpedoman pada GAAP yang dikeluarkan oleh FASB. Istilah Indonesianya prinsip akuntansi berterima umum atau PABU. Kemudian beralih ke FRS sampai sekarang, dan bahkan semakin banyak negara sudah berpedoman pada FRS. Berarti SAK yang dijadikan pedoman perusahaan Indonesia juga sudah menganut FRS. Tapi sekali lagi, jika kita ditanya kita berpedoman apa ketika menyusun laporan keuangan, maka kita akan langsung menjawab bahwa SAK itu pedoman kita. Sekarang kita bahas economic entity, dan ketika kita bahas ini pasti nanti ada arahnya sama proses akuntansi. Economic entity atau entitas ekonomi itu mewajibkan semua usaha untuk dapat memisahkan aktivitas mana yang milik pribadi dan mana yang milik perusahaan atau usaha. Contoh yang paling mudah saja, jika kita punya usaha seperti Alfamart, kita pemiliknya. Nah, kemudian di rumah kita membutuhkan gula, kemudian kita lari ke toko ambil gula tanpa membayar, kemudian lagi kita butuh sikat gigi, kita ambil lagi sikat gigi di toko tanpa membayar. Nah, itu contoh yang tidak menerapkan economic entity. Lalu bagaimana seharusnya jika kita menerapkan economic entity? Ya, walaupun kita sebagai pemilik toko, kita tetap harus membayar atau memposisikan kita sebagai customer untuk membeli barang pribadi kita. Mungkin yang dari SMA atau SMK background accounting berpikir sebaiknya menggunakan akun privé. Baik, yang belum tahu apa itu privé, privé itu akan digunakan atau ditulis jika pemilik usaha menggunakan atau mengambil aset usaha untuk keperluan pribadi. Oke, bisa menggunakan privé, tapi jika terus-terusan menggunakan privé ya kacau usahanya. Economic entity ya termasuk biaya listrik toko ya dibayarkan dengan kas dari usaha toko, bukan dari uang pribadi. Aturan economic entity ini diterapkan agar selain bisa memisahkan mana punyanya pemilik dan mana punyanya perusahaan, juga untuk mengamankan aset perusahaan dan sekaligus mengendalikan manajemen perusahaan.
Kemudian, dalam asumsi entitas ekonomi juga menyebutkan bahwa kegiatan usaha itu dibagi berdasarkan kepemilikannya. Ada perusahaan perseorangan atau proprietorship, ada usaha persekutuan atau partnership, dan ada bentuk perseroan atau corporation. Untuk perusahaan perseorangan, jenis perusahaan ini dimiliki oleh satu orang. Pemilik ya jadi manajer usaha. Biasanya ukuran tergolong kecil dan biasanya hanya membutuhkan pendanaan dengan jumlah yang kecil ketika memulai bisnis. Jika usaha perseorangan ini memperoleh laba, maka pemilik akan menikmati semua laba itu. Tetapi jika usaha mengalami kerugian, ya pemilik yang menanggung semua kerugian. Di samping itu, jika usaha memiliki hutang dan tidak mampu membayar hutangnya, maka untuk membayar hutangnya ya sampai ke aset-aset pribadi yang dijadikan agunan oleh pemilik. Kemudian bentuk kedua adalah persekutuan atau partnership. Usaha dalam bentuk persekutuan ini dimiliki oleh dua atau lebih orang dalam satu usaha dan mereka disebut sebagai partner atau sekutu. Oleh sebab itu, maka bentuk usaha ini disebut partnership atau persekutuan. Partnership dibentuk berdasarkan perjanjian tertulis dan jika usaha mengalami keuntungan atau kerugian, maka para partner tersebut yang menikmati semua keuntungan dan menderita semua kerugian. Jika ada pembayaran hutang, ya sampai ke aset-aset pribadi para sekutu itu. Jika aset usaha tidak mampu membayar kewajiban ke kreditor. Contoh yang sering kita temukan untuk partnership biasanya adalah kantor pengacara, contoh Hotman & Friends, atau kantor arsitek, atau kantor KAP, kantor praktek dokter. Sekarang kita beralih ke perusahaan corporation atau perseroan. Kepemilikan perusahaan ini berdasarkan kepemilikan saham atau share. Jadi jika kita membeli saham PT Garuda sebesar 10%, maka kita bisa disebut memiliki perusahaan Garuda sebanyak 10%. Pemilik saham disebut sebagai shareholders atau stockholders yang juga merupakan investor yang memberikan dana ke perusahaan ketika mereka membeli saham. Shareholders di sini berhak atas laba yang dimiliki oleh perusahaan dalam bentuk dividen. Namun jika perusahaan rugi ya bisa saja mereka tidak mendapatkan dividen atau dividen yang mereka terima mengalami penurunan. Lalu jika perusahaan memiliki hutang, maka hutang itu akan murni dibayarkan dari perusahaan. Aset pribadi para investor tidak akan disentuh untuk membayar hutang perusahaan. Bagaimana jika investor berhenti menjadi investor di perusahaan itu? Maka itu berarti saham akan dijual ke investor lain dan investor lain yang menjadi pemilik baru perusahaan. Jadi mundurnya atau hilangnya satu atau beberapa investor tidak akan membuat perusahaan itu tutup. Perusahaan masih bisa berjalan dengan penjualan saham ke investor lainnya. Ini beda dengan usaha partnership dan perseorangan. Apalagi jika perseorangan, pemilik mundur atau berhenti dari usaha, ya usahanya tutup. Demikian juga dengan persekutuan. Jika satu partner mundur, maka persekutuan itu akan berhenti kegiatan usahanya. Baik, sekarang kita beralih ke karier dalam bidang akuntansi. Mungkin sekarang banyak yang berpikir bahwa nanti pekerjaan setelah lulus adalah menjadi akuntan perusahaan. Nah, sebenarnya area bidang pekerjaan lulusan akuntansi tidak hanya itu. Di sini ditunjukkan area pekerjaan yang berhubungan dengan akuntansi. Pertama, financial accounting yang biasanya mengarah pada akuntan perusahaan yang melakukan proses akuntansi, kemudian menghasilkan laporan keuangan. Kemudian ada public accounting. Kita sering menemukan badan usaha kantor akuntan publik yang berikan jasa auditing keuangan atau konsultasi masalah akuntansi. Kantor akuntan publik itu merupakan pihak auditor eksternal perusahaan. Bisa saja bahkan sering perusahaan juga memiliki internal auditor. Namun walaupun perusahaan memiliki internal auditor, laporan keuangan itu pasti harus diaudit atau diperiksa oleh eksternal auditor agar hasil audit independen dan akurat sehingga dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Bidang pekerjaan lainnya adalah forensic accounting atau forensic audit. Bidang pekerjaan ini menuntut keahlian di bidang audit dan akuntansi serta kemampuan investigate untuk memecahkan masalah keuangan atau dugaan fraud atau kecurangan. Kemudian, bidang pekerjaan akuntansi lainnya terkait dengan budgeting atau penganggaran, penyusunan software akuntansi, penyusunan standar akuntansi keuangan, sampai guru atau dosen dalam bidang akuntansi.
Apapun pekerjaan akuntansi pasti dibutuhkan keahlian seperti ini, penguasaan komputer atau IT, keahlian menghitung. Akuntan juga harus detail, teliti, dan sabar, serta harus bertanggung jawab dan accountable atau dapat dipercaya, karena akuntan harus menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas yang dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan yang tepat. Keahlian-keahlian seperti ini sudah pasti kita akan alami ketika kita belajar akuntansi. Secara sadar atau tidak, kita pasti akan terbiasa bekerja secara detail, sabar, cermat atas angka, cermat atas perhitungan, dan juga berorientasi pada upaya untuk menghasilkan laporan yang berkualitas. Oleh sebab itu, maka biasanya mahasiswa akuntansi itu memiliki karakter seperti yang ditunjukkan dalam slide ini. Di samping itu, untuk karir Anda ke depan, mulai sekarang kembangkan keahlian Anda di bidang IT, bahasa, dan komunikasi. Ini sangat penting untuk karir Anda. Sekarang masih semester 1, belum terlambat untuk belajar banyak hal. Pintar saja di materi akuntansi tidak cukup, dibutuhkan tambahan kemampuan soft skill. Dengan kata lain, pintar di akuntansi perlu didukung dengan contoh, pintar berkomunikasi, pintar dalam bahasa, pintar berperilaku sesuai dengan etika, di samping penguasaan bidang lainnya seperti bahasa asing dan IT. Gabungan antara hard skill dan soft skill menjadi keunggulan Anda nanti ketika berkarir. Sekarang kita membahas akuntansi dan etika. Materi ini perlu dibahas di awal semester karena mahasiswa baru harus paham dampak dari perilaku etis atau tidak etis akuntan dalam menyusun laporan keuangan. Mahasiswa dari awal harus paham bahwa etika menyusun laporan keuangan itu penting. Kita selama ini sering bilang bahwa suatu perilaku etis dan suatu perilaku tidak etis. Dan kita paham bahwa sebenarnya suatu perilaku dikatakan etis jika perilaku itu dianggap benar, adil, dan jujur. Contoh tindakan tidak etis adalah secara sengaja menaikkan nilai aset atau secara sengaja menurunkan nilai hutang atau menyembunyikan hutang, secara sengaja menurunkan nilai biaya atau beban, secara sengaja menaikkan nilai pendapatan dari yang seharusnya. Hal itu dilakukan untuk mempercantik laporan keuangan agar citra perusahaan baik di mata investor dan kreditor. Jika kita melakukan tindakan tidak etis ini, maka bisa saja laba akan dicatat terlalu tinggi daripada yang seharusnya. Ini akan membuat laporan keuangan tidak berkualitas. Dampaknya apa? Investor akan tertipu kemudian mengambil keputusan yang salah karena membaca laporan keuangan yang salah. Investor tersebut kemudian menderita kerugian atas hasil keputusannya. Kreditor juga menderita kerugian karena menganggap bahwa perusahaan mampu untuk membayar hutangnya. Akhirnya, kreditor akan menderita kerugian ketika perusahaan tidak mampu menyelesaikan kewajibannya. Jadi, jika kita lihat dampaknya seperti itu, maka peran etis kita sangat dibutuhkan dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, mulai awal nanti kita terlibat dalam catatan akuntansi, kita sudah harus berpedoman pada bahwa apa yang kita catat dan kita laporkan harus berpedoman pada etika. Baik, kita sudah membahas konsep dasar akuntansi. Materi selanjutnya adalah terkait dengan persamaan dasar akuntansi atau Basic Accounting Equation.